Oke, salam sehat Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan. Video kali ini saya akan coba berbagi cara mengubah setelan, tema, dan preferensi di Google Form yang biasanya kita gunakan ini untuk pendataan atau soal anak-anak ya. Eh, Pertama ya Bapak Ibu pastinya harus mengaktifkan atau menyalakan komputernya, kemudian masuk ke Google Drive-nya. Oke, langsung kita ambil contoh. Saya sudah punya soal, contohnya seperti ini. Oke, bagaimana sih mengubah tema untuk Google Form yang biasa kita gunakan untuk pendataan atau formulir online atau soal online. Nah, di bagian atas ini ada gambar seperti gambar alat krayon, mungkin ya, alat mewarnai. Dan kalau kita tahan di sini ada keterangannya sesuaikan tema. Nah, ini kita klik kiri, nanti akan muncul jendela di kanan seperti ini. Lalu kita ubah. Nah, di sini headernya yang sudah aktif adalah gambarnya sudah ada ya, gambar buku ini. Sekarang kita akan mengubah, kita hapus dulu ini. Kemudian kita pilih gambar. Nah, gambarnya ini bisa dari tema yang sudah disiapkan, bisa juga kita unggah sendiri kalau kita punya fotonya, atau kita ambil foto dari Google Drive kita. Nah, ini karena tidak ada foto di Google Drive saya jadinya kosong. Oke, saya ambilkan contoh untuk kita ambil tema dari yang sudah disiapkan. Misal karena ini bahasa, mungkin saya coba cari yang berhubungan dengan yang sedang dilakukan. Misalkan seperti gambar-gambar buku, saya coba klik kiri. Setelah itu kita klik sisipkan. Oke, tunggu sampai selesai dan akhirnya muncul. Nah, setelah itu ada warna tema, ada warna background atau latar belakang. Kita bisa ubah sesuai selera kita. Kita bisa ubah. Misalkan saya pilih ini, lalu warna backgroundnya saya ubah agar tidak terlalu terang. Kemudian ada juga gaya font. Nah, untuk gaya font ini juga bebas sesuai selera Bapak Ibu juga. Kalau saya biasanya kalau tidak dasar ya formal seperti ini. Oke, setelah itu kalau sudah tidak perlu disimpan lagi karena tidak ada menu simpannya, langsung saya ditutup dan hasilnya seperti ini. Kemudian itu untuk tema. Ya, sekarang kita ke setelan. Setelannya itu ada di sebelah kanan seperti gambar gerigi. Kita klik kiri. Nah, di sini ada umum, ada presentasi, ada kuis. Nah, untuk umum di sini ada kumpulkan alamat email. Kalau Bapak Ibu mau meminta alamat email dari responden atau dari orang yang akan mengerjakan ini atau mengisi ini. Kemudian perlu masuk, batasi ke satu jawaban. Nah, ini kalau kita checklist ini, nanti responden akan diwajibkan untuk masuk ke akun Google. Jadi saat kita share linknya nanti, responden atau yang mengisi ini akan diminta harus masuk ke akun Google-nya, ya. Nah, karena ini saya untuk anak-anak, jadi saya takut ada masalah, jadi tidak saya batasi. Cuman perlu diingat saat Bapak Ibu ini tidak di checklist, nanti anak mungkin akan mengisinya 2 atau 3 kali, bisa lebih dari 1 kali, ya, bisa lebih dari 1 kali. Nah, lalu responden dapat edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Nah, ini bisa mengedit setelah dikirim. Setelah isinya dikirim, nanti responden tersebut masih bisa mengedit. Oke, kalau ini tidak saya checklist karena ini untuk soal anak-anak. Kemudian di sebelah kanannya ada presentasi. Nah, presentasi ini ada tampilkan status progress. Jadi nanti ditampilkan tinggal berapa bagian lagi yang belum diselesaikan. Misalkan 1/3 atau 2/3 atau 3/3 kalau memang ada 3 bagian. Kemudian acak urutan pertanyaan, ya ini bisa diacak. Tapi kalau Bapak Ibu membuat soal online-nya ada identitas, saran saya ini tidak usah diacak. Nanti kalau diacak, identitasnya akan berubah, akan ada di belakang atau akan ada di akhir. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, ini kalau untuk menyerahkan jawaban lain atau mengisi yang lain.
Lalu pesan konfirmasi semoga hasilnya memuaskan. Nah, ini bisa diedit oleh Bapak Ibu, bisa diketik lagi apapun itu, misalkan terima kasih atau yang lainnya ya. Tadi ya saya mengisinya semoga hasilnya memuaskan. Kemudian kuis. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini sebagai kuis, artinya ada nilai skor saat ini kita aktifkan, ini artinya nanti ada skor. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengaktifkan, ini tidak akan ada muncul skor dan kunci jawaban. Oke. Nanti sesuaikan dengan data Ibu. Kalau ini bentuknya pendataan, ini tidak usah diaktifkan kuisnya. Kalau ini hanya pendataan, tapi kalau ini soal, saran saya ini diaktifkan. Oke. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, kalau segera setelah setiap pengiriman berarti saat anak sudah selesai mengisi, itu nanti akan bisa dilihat hasilnya. Ya. Tapi kalau ini pendataan, ya kalau ini pendataan berarti ini dari atas ini sudah tidak aktif. Oke. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Ya, kalau pertanyaan tak terjawab, maksudnya nanti anak-anak bisa melihat pertanyaan yang dijawab dengan benar atau yang tidak dijawab yang mana. Ya, seperti itu. Oke. Itu mungkin untuk setelan. Kemudian preferensi itu ada di sini, ada di titik 3. Kita klik kiri, kemudian di paling bawah preferensi. Nah, di sini ini biasanya untuk setelan kuis ya, formulir. Setelan formulir akan diterapkan untuk semua formulir yang dibuat di masa mendatang. Kumpulkan alamat email. Nah, Bapak Ibu mau mengumpulkan atau tidak alamat email? Kalau memang butuh, silakan di checklist. Jadi nanti responden akan mengisi atau anak-anak akan mengisi alamat emailnya. Tapi kalau tidak usah. Kemudian pertanyaan. Setelan pertanyaan akan diterapkan ke semua pertanyaan yang ditambahkan. Nah, kalau kita checklist ini dijadikan pertanyaan wajib, berarti nanti semua pertanyaan itu akan harus wajib diisi. Ya, tidak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong nanti tidak akan bisa mengirim. Ya. Nah, ini bisa kita checklist. Kemudian nilai poin kuis default. Jadi maksudnya settingan default untuk poin per nomornya berapa? Ya. Kalau Bapak Ibu misalkan maunya satu soal itu 5, skornya 5 atau poinnya 5, tinggal ketik saja 5. Nah, nanti saat Bapak Ibu buat soalnya, semua pertanyaan skornya atau poinnya adalah 5. Itu seperti itu ya. Oke, lalu klik simpan. Nah, ini saya batalkan karena saya tidak mengikuti setelan itu. Oke, mungkin itu untuk menyesuaikan tema, setelan, kemudian preferensi. Terima kasih, semoga bermanfaat.